Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, dan adik-adik mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel dimanapun berada, kita akan melanjutkan pertemuan dalam aplikasi hukum kewarisan Islam. Kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Yang kita sudah bahas adalah persoalan istri, suami, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, dan cucu perempuan. Sebelum saya melanjutkan pada persoalan bagian saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki, saudara perempuan kandung, kita akan mengerjakan tugas yang kemarin sempat saya sampaikan kepada adik-adik. Yang tugas ini untuk melihat seberapa jauh adik-adik memahami tentang hukum kewarisan Islam dan seberapa banyak adik melakukan komparasi dengan buku-buku yang lain selain yang sudah saya berikan. Ada dua tugas kemarin, kita akan kerjakan satu tugas yang pertama dulu. Nanti adik-adik mohon cocokkan dengan kerjaan yang ada di rumah. Kemarin P kawin dengan Q punya anak A dan B, B kawin dengan C punya anak D dan E kawin dengan F punya anak G dan H, H kawin dengan I punya anak C. B meninggal tahun 2009. Jadi kalau yang saya hitami agak penuh seperti ini, tidak saya silang, ini artinya mati yang hartanya tidak dihitung. Mati terdahulu, mati duluan. Ini mati 2009, ini mati 2010, ini mati 2014. Terakhir Ki yang mati, yang kita hartanya yang kita hitung. Bisa 2020, bisa bisa 2019, pokoknya ini yang hartanya yang kita hitung. Oke. Pertama langkah yang harus kita tempuh adalah ahli warisnya Ki. Ahli warisnya Ki adalah cari yang terdekat dengan Ki. Siapa? Istri. P. Setelah ditulis P, statusnya disebut istri. Habis itu A. A statusnya anak perempuan, saya singkat AP. Nah, anak laki-laki sudah meninggal tapi meninggalkan anak. D. Cucu perempuan, saya singkat CP. G. G ini anaknya cucu dengan ini, berarti cicit. G tulis cicit perempuan. Nah, ini cicit, anaknya cicit, ya cicit, yaitu J, cuma laki-laki. J, saya boleh singkat cicit 1. Nah, begitu. Ini cicit 2, laki-laki. Biar mudah untuk dipahami. Ini anaknya anak cucu, anaknya cucu cicit, anaknya cicit. Iya, cicit. Cicit yang kedua. Oke. Kita lihat. Kalau sudah seperti ini pastikan benar dulu. Statusnya ini pastikan benar. Kalau sudah benar, baru adik-adik masuk ke wilayahnya bagian. Istri, suami meninggalkan anak atau mayit meninggalkan anak. Anaknya siapa? Anaknya mayit. Bukan anaknya istri, anaknya mayit. Bisa jadi Ki ini sebelum kawin dengan P punya anak, waktu kawin dengan P nggak punya anak, bisa jadi. Jadi yang dimaksud ini Ki mayit meninggalkan anak. Anaknya mayit yaitu A, maka istri mendapat bagian 1/8. Anak perempuan seorang diri mendapatkan bagian setengah. Cucu perempuan bersama dengan seorang anak perempuan, berapapun jumlah cucu perempuan, mewaris dengan anak perempuan seorang diri, ia mendapatkan bagian 1/6.
Hal ini disebut dengan istilah takmilatus tsulusaini, menyempurnakan bagian 2/3. Ini G, cicit perempuan. Cicit perempuan ini mestinya ia tidak mendapatkan, mestinya ia mahjub. Mestinya, saya ulang, mestinya ia mahjub. Mim, terhalang. Kenapa mahjub? Bagian 2/3 dari perempuan sudah habis. Anak perempuan dan cucu perempuan itu maksimal mendapatkan jatah 2/3. Maksimal. Jatahnya ini sudah diambil oleh anak perempuan setengah, cucu perempuan 1/6. Nah, mestinya ia mahjub karena jatah 2/3 sudah habis. Berhubung di sini ada cicit laki-laki. Nah, cicit laki-laki, anak laki-laki, cucu laki-laki, cicit laki-laki, cicit laki-laki 2, itu tidak akan pernah bisa mahjub kalau tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki yang lebih dekat dengan mayit. Ini yang laki-laki sudah meninggal semua. Ini laki-laki meninggal semua. Anak laki-laki, cucu laki-laki, cicit laki-laki, yang atasnya ini sudah meninggal semua. Maka J adalah asobah. Ini di dalam bagian yang saya sebut itu tetap cucu masuknya. Makanya di cucu itu ada, coba dilihat cucu laki-laki mahjub. Jadi yang saya maksud cucu di situ ya termasuk cucu, cicit 1, cicit 2, cicit 3 dan seterusnya. Itu termasuk kata-kata cucu. Jika mahjub jika bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki yang lebih dekat dengan mayit. Nah ini sudah perwakilan cucu laki-laki yang lebih dekat dengan mayit, ini hidup mati semua, maka ini sebab adalah asobah. Kalau ini hidup, ini hidup, ini mahjub. Nah, asobah jika tidak mahjub, berarti ini karena ini mati semuanya, J ini asobah. Lihat, ini mestinya, tapi karena posisi G ini mahjub, sementara J jajan jambu itu asobah, dan kedudukannya G ini kan masih bibiknya J. Kedudukannya G ini setara dengan ayahnya J. Maka dalam kondisi darurat seperti ini, J, saya ulang, J bisa menggantikan posisinya H. Berarti P ini mendapatkan bagian asobah. Cicit perempuan, cicit 1 perempuan G yang asalnya mahjub, karena cicit yang kedua yaitu ponaannya G ini asobah, maka ia tertolong oleh J ini, sehingga ini mendapat bagian asobah, bukan mahjub. Saya lihat rata-rata ini dikerjakan sebagai mahjub, salah. Oke. Ini kondisi seperti ini tidak banyak, jarang terjadi karena sudah cicit 2. Oke, nah tinggal asal masalah. KPK 628/24. Pokoknya kalau ada asal masalah 6 dan 8, KPK-nya pasti 24. Gak usah dipikir lagi. 6 dan 8 muncul, 24 pastikan sebagai asal masalahnya. 24 dibagi 3, dibagi 8, 3, dibagi 2, 12, dibagi 6, 4, nah sisanya ini 24 dikurangi ini 15, 19, berarti ini sini 5. Oke, di sini 5, bener ya, ini 9, 21, 24, 3 per 24, 12 per 24, 4 per 24, 5 per 24 kali harta. Hartanya kebetulan 240 juta. Ini biar mudah saja. Maka ini 30 juta, 120 juta, 40 juta, 50 juta. 50 juta ini dibagi 2 orang. Tetap perbandingannya 2:1. Cicit yang kedua mendapatkan porsi 2, cicit yang pertama perempuan G ini mendapatkan porsi 1.
Tidak boleh terus G ini ngomong lah, J katanya G, kamu itu ponaanku, kamu mestinya dapat lebih sedikit dari saya. Tidak bisa. G ini tertolong oleh J. Mestinya G ini mahjub, tapi karena J ini hidup, maka J menggantikan posisinya H, sehingga ini menolong posisinya H, sehingga G ini menjadi asobah. Maka tetap perbandingannya 2:1. G sama J. G ini cicit 1 perempuan, ini cicit 2 laki-laki. Ini kepalanya 1, kepalanya 2. Jumlah kepala 3, 1/3, 2/3. 1 dari sini, 3 dari sini. Nah 1 ini dari mana? Jumlah kepala perempuan. 1 orang perempuan kepalanya 1, 2 orang perempuan dihitung 2. Kalau laki-laki, 1 orang laki-laki dihitung 2 kepala, 2 orang laki-laki dihitung 4 kepala, 3 orang laki-laki dihitung 6 kepala. Nah, kali 50. Nah ini udah, nanti kamu cek sendiri, dihitung sendiri dengan kalkulator. Mohon ditulis adik-adik, mohon dikerjakan. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Di soal yang kedua kita lihat P kawin dengan Q punya anak A, B, C. C kawin dengan D punya anak E, F, G. G kawin dengan H punya anak I dan J. C meninggal 2011, G meninggal 2015. Sementara P sang ibu atas sendiri meninggal 2020. Siapa ahli warisnya P? Harta warisannya sama, 240 juta. Maka tentukan ahli warisnya P terlebih dahulu. Ahli warisnya P adalah Q, suami. Statusnya sebutkan. A dan B sama-sama perempuan, maka jadikan 1. A, B, 2 anak perempuan. Jangan A anak perempuan, B 2 perempuan, kepanjangan. Langsung A, B 2 anak perempuan. E, F 2 cucu perempuan. I cicit, ini cicit 1, cicit 1 perempuan. J cicit 1, jadi cicit gini aja ya, cicit laki-laki. Oke. Ini pastikan benar identifikasi ini. Adik-adik salah menulis identifikasi ini, dipastikan salah ke belakangnya. Pastikan ini benar. Di masyarakat pun begitu. Jadi pastikan, jangan namanya dulu disebutkan, statusnya dulu apa. Nama itu urusan belakang. Oh, ini suami. Nah, jadi ini suami, anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan, cicit laki-laki. Yang dihitung yang ini hanya untuk mencari statusnya apa ini nanti. Ki suami, AB begitu. Oke. Bagiannya suami, mayat meninggalkan anak, maka suami mendapatkan 1/4. 2 anak perempuan, kalau seorang diri setengah, 2 anak perempuan 2/3. Nah, ini sama dengan tadi. 2 cucu perempuan, kalau ada 2 anak perempuan, maka 2 cucu perempuan mahjub. Kenapa? Bagian 2/3 sudah diambil. Cek di bagian cucu perempuan. Mestinya dia mahjub, mestinya. Saya ulang, mestinya dia mahjub. Cicit perempuan juga begitu. Cicit perempuan, tapi karena di sini ada cicit laki-laki, di sini ini asobah. Cicit perempuan mewaris dengan cicit laki-laki. Ini asobah. Yang cicit laki-laki asobah bin nafsi, cicit perempuan asobah bil ghair. Coba dicek dalam ketentuan asobah bin nafsi itu bagaimana di materi semester kemarin. Asobah bil ghair itu bagaimana di materi semester kemarin. Dalam kondisi seperti ini kan mestinya mahjub. Maka cucu perempuan akan tertolong oleh cicit laki-laki ini, sehingga semuanya seret asobah semuanya. Ini kan masih ponaannya FG. Masa bibinya nggak dapat, ponaannya dapat?
Oleh karena itu ini menolong, posisinya J ini menolong E, F, I, ditolong KB jadi asobah. J ini menggantikan posisinya G nanti ketika mengasobahkan E, F. Untuk mengasobahkan I tetap posisinya seperti biasa. Oke. Nah, banyak yang tertipu ini di sini. Banyak yang salah ini di sini. Kerjaan-kerjaan yang sudah dikumpulkan itu. Oke. 3 dan 4 asal masalahnya 12. Yang bisa dibagi 4 bisa dibagi 3. KPK yang terkecil adalah 12. 12 dibagi 4 3. 12 kali 2 dibagi 3 8. Sisa 1. Sisa 1 dibagi wong akeh. 12. 3 per 12, 8 per 12, 1 per 12. 3 dari sini, 12 dari sini. 8 dari sini, 12 dari sini. 1 ini, 12 dari sini. Kali harta 240. Ini 60. Ini 160. Ini 20. Nah, 20 juta ini 20 juta ini dibagi 4 orang ini, 2 cucu perempuan, cicit perempuan, cicit laki-laki. Tetap perbandingannya 2:1. 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Maka tulis di sini E, F, I, J. Ini cucu perempuan, perempuan kepalanya 1, perempuan kepalanya 1. Ini cicit, perempuan kepalanya 1. Ini cicit, laki-laki kepalanya 2. Menangan kalau laki-laki itu. Ini total kepala 5. 1/5, salah tulis. 1/5, 1/5, 2/5 kali 20. 40, 5 terakhir. Salah. 4 terakhir ini 8. Total 20. Oke. Ini adik-adik untuk kerjaan yang kedua. Banyak yang salah. Mohon disesuaikan dengan kerjaan ini ditulis, ditelaah, dipelajari. Jadi di situ memang di bagian yang saya bagikan saya tidak menyebut cicit, tidak menyebut cicit 1, cicit 2, cukup disebut dengan cucu karena sudah terwakili dengan kata-kata misalnya cucu laki-laki, mahjub jika bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki yang lebih dekat dengan mayit. Sudah terwakili dengan yang lebih dekat dengan mayit. Itu terus ke bawah dan terus ke atas itu. Oke, silakan ditulis terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan bagian tentang saudara, baik kandung maupun seayah.